Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Eriani, mahasiswa FISIP semester 4 dari Stikas Muhammadiyah Bojonegoro. Hari ini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Apriliawan Hidayatullah SGZMP. Yang pertama adalah tentang malpraktik dan perlindungan hukum tenaga kesehatan dan juga gizi. Nah, ada 4 bagian utama. Yang pertama, definisi dan juga jenis malpraktik. Kedua, contoh kasus nyata di lapangan. Ketiga, landasan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Yang keempat, tanggung jawab profesional dan juga etika. Saya akan mencoba untuk mengupas tuntas satu persatu dari pembahasan. Apa sih itu malpraktik? Malpraktik merupakan kelalaian atau kesalahan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang melanggar standar profesi sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikologis maupun ekonomi dari si pasien. Nah, secara etimologi itu mal itu berarti buku atau salah, sedangkan praktik berarti itu tindakan. Jadi, malpraktik merupakan tindakan salah atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Nah, tapi dalam ranah hukum dan etika profesi, definisinya lebih spesifik. Malpraktik terjadi ketika seseorang tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya melanggar standar profesi yang telah ditetapkan. Akibatnya pasien dapat mengalami kerugian. Kerugian ini bisa fisik seperti cacat permanen, psikologis seperti trauma, atau ekonomi seperti biaya tambahan akibat kesalahan penanganan. Nah, ini perlu dicatat, tidak semua hasil buruk adalah malpraktik. Yang namanya risiko medis tetap ada. Namun, malpraktik baru muncul jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran standar. Kemudian ada 4 jenis malpraktik. Yang pertama, malpraktik diagnostik. Ini terjadi ketika tenaga kesehatan salah menetapkan diagnosis. Misalnya, pasien dengan gejala serangan jantung didiagnosis dengan MAH. Akibatnya, penanganannya bisa terlambat. Yang kedua, ada malpraktik terapeutik. Nah, kesalahan ini merupakan kesalahan dalam pemberian terapi seperti dosis obat yang terlalu tinggi atau tindakan bedah yang salah lokasi. Nah, yang ketiga ada malpraktik preventif. Ini sering terlupakan. Contohnya, itu seperti dokter atau perawat yang tidak memberikan edukasi tentang efek samping obat, tidak melakukan vaksinasi, padahal sudah terjadwal atau tidak memonitor pasien dengan baik yang beresiko tinggi, memiliki resiko tinggi. Yang keempat itu ada malpraktik informatif. Tenaga kesehatan tidak memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan juga tidak dapat dipahami pasien. Akibatnya pasien tidak bisa memberikan persetujuan yang benar-benar sadar. Nah, ini adalah contohnya. Di Indonesia pernah terjadi kasus di sebuah rumah sakit di daerah. Contohnya, seorang pasien datang keluhan sakit perut hebat. Dokter mendiagnosis usus buntu dan langsung menjadwalkan operasi. Ternyata, setelah operasi, pasien masih mengeluh sakit. Setelah dirujuk, diketahui bahwa sebenarnya pasien itu mengalami pankreatitis akut. Ini merupakan contoh malpraktik diagnostik. Terus juga malpraktik terapeutik. Karena tanpa pemeriksaan penunjang, memadai pasien langsung dioperasi. Contohnya itu ada pasien diabetes yang kakinya diamputasi, padahal sebenarnya masih bisa diselamatkan dengan perawatan luka modern. Ataupun kasus persalinan di mana dokter tidak tahu ibu tentang risiko sesar yang sehingga terjadi komplikasi. Nah, kemudian ada ini nih penyebab malpraktik. Itu ada bisa disebabkan dari individu maupun sistem. Kalau dari individu itu misalnya ada faktor kelelahan, tensi, ataupun bahkan dari arogansi. Bisa juga dari faktor sistemnya. Itu bisa dipengaruhi oleh akreditasi, kemudian juga kurangnya SOP, beban pasien berlebih, atau akreditasi yang hanya formalitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa
praktik sering terjadi di tempat dengan komunikasi tim yang buruk dan budaya yang tidak mau mengakui kesalahan. Jadi, pencegahan malpraktik bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga manajemen rumah sakit dan juga kebijakan. Nah, nah, tenaga kesehatan memiliki dua undang-undang yang bisa melindungi tenaga kesehatan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan dalam menjalankan praktiknya. Nah, dalam pasal-pasal tertentu menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi dan SOP mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ini khusus untuk dokter dan juga dokter gigi, tapi menjadi rujukan bagi profesi kesehatan lainnya. Undang-undang ini mengatur hak tenaga kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum jika menghadapi tuntutan terkait perlindungan hukum ini tidak diberikan secara otomatis. Asas keadilan menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus bertindak sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar etika profesi. Jika seorang perawat memberikan suntikan tanpa verifikasi identitas pasien hingga terjadi reaksi alergi berat, itu jelas kelalaian. Perlindungan itu tidak dapat berlaku. Namun, jika sudah sesuai prosedur tapi hasil buruk terjadi karena risiko medis yang tidak terhindarkan, maka tenaga kesehatan berhak mendapatkan pendampingan hukum. Bentuknya juga bisa berupa bantuan advokat maupun dari organisasi profesi. Nah, pencegahan terbaik adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Rumah sakit harus rutin melakukan sosialisasi SOP, pelatihan stimulasi khusus gawat darurat, dan juga audit medik. Tanggung jawab profesional tidak hanya berhenti pada kepatuhan hukum, ada juga tanggung jawab etik yang lebih tinggi. Seorang tenaga kesehatan harus selalu mengutamakan keselamatan pasien, bersikap jujur jika terjadi kesalahan, dan juga komunikasi secara terbuka. Ini tanggung jawab profesi, dan juga etika profesi menjadi sistem pelayanan kesehatan. Kode etik profesi seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kode Etik Gizi Klinik mengatur hal-hal ini dengan tegas. Nah, kesimpulannya, malpraktik adalah pelanggaran serius yang merugikan pasien, namun tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan standar profesi mendapatkan perlindungan hukum yang kita semua berharap pelayanan kesehatan Indonesia semakin aman, profesional, dan berkeadilan. Jangan lupa untuk terus mengupdate ilmu, perbaikan pasien dan selalu mencatat setiap tindakan medis secara lengkap. Sekian review dari topik. Nah, kita lanjutkan topik yang kedua, yakni kaidah dasar bioetik, perjanjian terapeutik, dan informed consent. Ini juga materi yang dari sama, yaitu dari Pak Atilan Hidayat SKZ MT. Ini adalah pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama adalah prinsip-prinsip bioetik. Yang kedua, ada perjanjian terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian yang ketiga, informed consent, yaitu definisi dan juga proses. Yang terakhir ada implementasi hukum dan etika informed consent. Yang pertama, bioetik. Bioetik merupakan cabang etika yang membahas prinsip moral dalam pelayanan kesehatan dan ilmu biomedis untuk melindungi hak dan keselamatan dan martabat manusia. Menurut Van Rensselaer tahun 1970, etika dan juga biologi tidak mengabadikan nilai kemanusiaan. Ini maksudnya Potter prihatin karena perkembangan teknologi kedokteran sangat pesat. Namun, nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan, misalnya pasien diperlakukan seperti objek penelitian. Ini bioetik hadir untuk melindungi hak dan keselamatan dan juga martabat manusia. Di Indonesia, bioetik menjadi mata kuliah yang wajib di semua fakultas kedokteran dan juga kesehatan. Ini ada 4 prinsip bioetik. 4 prinsip ini dikenal di dunia
terkenal di dunia sering disebut sebagai Principium dari Durkheim dan Childress. Jadi kita mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah prinsip otonomi. Setiap individu berhak menentukan pilihannya sendiri atas dasar yang pertama ada prinsip otonomi. Menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan atas tindakan medis sesuai dengan nilai dan keyakinan, termasuk menerima atau menolak tindakan. Setiap individu berhak menentukan pilihannya sendiri atas dasar nilai dan keyakinannya. Dalam praktik, pasien berhak menerima atau menolak tindakan medis, bahkan jika penolakannya berisiko kematian. Nah, contohnya itu pasien saksi Yehova menolak transfusi darah. Dokter wajib menghormati keputusan tersebut, asalkan pasien sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Yang kedua adalah prinsip beneficence. Kewajiban tenaga kesehatan untuk bertindak demi kebaikan dan manfaat bagi pasien. Nah, ini tenaga kesehatan wajib bertindak untuk kebaikan pasien, bukan sekadar tidak merugikan, namun aktif melakukan hal yang bermanfaat, contohnya memberikan terapi yang paling efektif, mengadvokasi pasien, dan mendukung akses obat. Yang ketiga, non-maleficence. Kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak menimbulkan bahaya kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Prinsip ini prinsip klasik dari Hippocrates. Primum non creat. Pertama-tama, jangan membahayakan. Tenaga kesehatan harus menghindari tindakan yang bisa menimbulkan cedera fisik ataupun psikologis. Contohnya, tidak melakukan operasi yang tidak perlu hanya demi keuntungan finansial. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip keadilan. Prinsip bioetik yang menekankan pemberian pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi pada setiap pasien. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil, merata, tanpa diskriminasi. Contohnya, pasien kaya dan pasien miskin mendapatkan prioritas yang sama di IGD, atau ataupun akses vaksin COVID-19 yang tidak membedakan status sosial. Nah, ini ada perjanjian terapeutik, yakni kesepahaman antara tenaga kesehatan dan pasien yang dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi terbuka, dan juga tanggung jawab bersama terhadap proses pemulihan. Nah, perjanjian ini merupakan bentuk kontrak sosial antara tenaga kesehatan dan juga pasien. Jadi bukan kontrak bisnis biasa, melainkan kontrak berdasarkan kepercayaan atau fiduciary relationship. Pasien percaya kepada kompetensi dokter. Dokter pun berjanji untuk memberikan upaya yang terbaik. Perjanjian ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada fungsional, yaitu berisi rencana diagnosis dan juga terapi. Yang kedua adalah etis, yang berkomitmen untuk menghormati nilai-nilai pasien. Ketiga adalah emosional, adanya empati. Psikologis merupakan hal yang penting di perjanjian ini. Dan ada informed consent. Informed consent merupakan persetujuan pasien secara sukarela setelah memperoleh informasi lengkap, akurat, serta relevan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan persetujuan pasien yang diberikan secara sukarela setelah mendapat informasi lengkap dan akurat serta relevan. Kata kuncinya adalah inform. Sudah diberikan informasi, dan consent adalah persetujuan sukarela tanpa adanya paksaan. Nah, elemen penting dalam proses informed consent yang pertama adalah penjelasan diagnosis dan pilihan tindakan. Yang kedua ada risiko dan manfaat. Kemudian ada alternatif yang tersedia, dan kemudian ada kesempatan bertanya dan memahami pasien.
Nakes tenaga kesehatan harus memastikan pasien benar-benar paham. Ini biasanya diwujudkan dalam bentuk formulir tanda tangan. Jadi tidak tanda tangan saja tidak cukup. Proses komunikasi jauh lebih penting. Jika pasien buta huruf atau tidak mengerti bahasa medis, harus ada pendamping atau penerjemah. Kemudian ada implikasi hukum dan juga etika informed consent. Jika informasinya tidak dilakukan dengan benar, implikasinya juga sangat serius. Secara etika, pasien akan kehilangan hak otonominya. Tindakan medis tanpa persetujuan bisa dianggap sebagai pelecehan atau asal. Pasien berhak merasa dihianati. Nah, secara hukum ini, tenaga kesehatan dapat dituntut di pengadilan dengan pasal penganiayaan atau prestasi. Di Indonesia sudah ada putusan pengadilan yang menghukum dokter karena tidak mendapat inform konsen meskipun tindakannya berhasil. Nah, selain itu, rumah sakit bisa akreditas jika terbukti sistematisnya mengabaikan inform konsen. Jadi, hal ini bukan sekedar formalitas administratif, tapi juga jantung dari hubungan terapeutik yang etis dan juga legal, melindungi melindungi pasien, juga melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan. Nah, kesimpulan dari dua topik yang setelah kita bahas, malpraktik adalah kelalaian yang merugikan pasien. Kesehatan mendapatkan perlindungan hukum jika bekerja secara sesuai standar SOP. Bioetik memberikan 4 prinsip seperti otonom, beneficence, non-maleficence, dan juga keadilan. Nah, sebagai kompas informed consent adalah implementasi nyata dari prinsip otonomi dan juga komunikasi terbuka. Pesan saya merupakan untuk teman-teman yang akan menjadi tenaga kesehatan ataupun sedang praktik, jangan pernah menganggap remeh komunikasi dengan pasien. Catat semua dengan jelas, juga jelaskan dengan sabar dan hormati keputusan pasien, karena di balik setiap tindakan medis ada manusia dengan hak dan martabatnya. Terima kasih sudah menyimak review saya pada ini. Sekian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada hal yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.